Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini akan menjelaskan sedikit tentang materi HIV dan AIDS. Perkenalkan, nama saya Gladden Sofyan. Saya Diana Apriani. Saya Dewi Lestari. Saya Muhammad. Bye-bye. Pengertian. HIV adalah kondisi yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. HIV merupakan virus penyakit yang menyerang dan menghancurkan sel CD4. Sel D4 adalah sel melawan infeksi dari sistem kelembaban tubuh. Penularan HIV dapat menular melalui pertukaran berbagai cairan tubuh. Pengidap HIV seperti darah, ASI, air mani, dan cairan vagina. HIV juga dapat ditularkan selama kehamilan dan persalinan kepada anak orang. Orang tidak dapat tertular melalui kontak sehari-hari seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan, atau air. Penting untuk dicatat bahwa orang dengan HIV yang memakai ART dan memiliki viral load tidak terdeteksi tidak menularkan HIV ke pasangan seksualnya. Oleh karena itu, akses dini terhadap ART dan dukungan untuk tetap menjalani pengobatan sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan orang dengan HIV, tetapi juga untuk mencegah penularan HIV. Tanda dan gejala. Gejala HIV bervariasi tergantung pada tahap Tanda dan gejala. Gejala HIV bervariasi tergantung pada tahap infeksinya. Penyakit ini menyebar lebih mudah dalam beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi. Namun banyak yang tidak menyadari statusnya hingga tahap selanjutnya dalam beberapa minggu pertama setelah terinfeksi. Orang mungkin tidak merasakan gejala orang lain, mungkin menderita penyakit mirip influenza, termasuk yang pertama demam, yang kedua sakit kepala, yang ketiga ruam, yang keempat sakit tenggorokan. Lalu, infeksi ini semakin melemahkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan tanda dan gejala lain, seperti pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, demam, diare, batuk. Tanpa pengobatan, orang dengan infeksi HIV juga dapat mengembangkan penyakit parah seperti TBC, meningitis, Cryptococcus, infeksi bakteri yang parah, kanker seperti limfoma, dan sarkoma Kaposi. HIV menyebabkan infeksi lain menjadi lebih buruk seperti hepatitis C, hepatitis B, dan MPOX. Faktor resiko, perilaku dan kondisi yang membuat orang berisiko lebih besar tertular HIV antara lain: 1. Melakukan hubungan seks anak. 2. Menderita infeksi menular seks IMS lain seperti sifilis, herpes, chlamydia, gonore, dan panigonesis bakterial. 3. Terlibat dalam menggunakan alkohol dan obat-obatan peralang konteks perilaku seksual. 4. Berbagi jarum suntik, alat suntik, dan peralatan suntik lainnya, serta larutan obat yang terkontaminasi ketika menyuntikkan obat. Yang kelima, menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah dan transplantasi jaringan, serta prosedur medis yang melibatkan pemotongan pendidikan atau pendidikan yang tidak steril. Dan yang keenam, mengalami luka tertusuk jarum suntik yang tidak sengaja, termasuk di kalangan petugas kesehatan. Pencegahan HIV adalah penyakit yang dapat dicegah. Mengurangi risiko infeksi HIV dengan menggunakan pengaman pria atau wanita saat berhubungan seks, menjadi tes HIV dan infeksi menular seksual, melakukan sunat laki-laki secara medis secara sukarela, menggunakan layanan pengurangan dampak buruk bagi pengguna narkoba, suntik dan narkoba. Dokter mungkin menyarankan obat-obatan dan peralatan medis untuk membantu mencegah HIV, termasuk obat grapir, kerja panjang yang dapat disuntikan, ARV juga digunakan untuk mencegah ibu menularkan HIV kepada anaknya,
Orang yang memakai terapi antiretroviral ART dan tidak memiliki bukti adalah adanya virus di dalam darahnya tidak akan menularkan HIV ke pasangan seksualnya. Terhadap tes dan ART merupakan bagian penting dalam pencegahan HIV. Terima kasih.